perkenalkan, nama saya Ari. Saya berprofesi sebagai guru di SD 1 Panjangrejo yang merupakan salah satu SD di Kabupaten Bantul. Ngomong-ngomong tentang profesi guru, dari kecil saya memang sudah bercita-cita menjadi seorang guru. Waktu ditanya, pasti jawaban saya menjadi guru. Alhamdulillah, kenapa saya punya cita-cita menjadi guru? Karena dengan menjadi seorang guru, kita bisa menciptakan orang-orang hebat. Misalkan presiden bisa pintar, bisa pandai memimpin suatu negara juga karena dulunya dididik oleh guru. Polisi bisa pandai juga oleh guru, dia diajar dulunya. Kemudian pengusaha juga bisa sukses juga berkat guru. Jadi itu hebatnya seorang guru di mata saya. Nah, walaupun saya hanya guru SD, namun setidaknya saya bisa ikut berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia menuju masa emas yang akan datang. Saya mau bercerita tentang masa SMP saya dulu. Waktu ditanya oleh Bapak Ibu guru saya jawabnya cita-citanya ingin jadi guru. Namun teman-teman saya kebanyakan kalau ditanya cita-citanya apa, jawabnya pengen jadi dokter. Hampir semuanya bercita-cita ingin jadi dokter. Nggak taunya pas teman saya itu masuk SMA, dia masuknya malah kelas IPS. Kan nggak bisa itu jadi masuk ke kedokteran. Akhirnya dia berubah cita-citanya, yang tadinya ingin jadi dokter, terus dia ubah cita-citanya ingin jadi istrinya dokter. Ya walaupun nggak dari dokter langsung, ya minimal bau-bau dokter gitu katanya. Nah ternyata pas dia nikah belum lama kemarin, dijodohkan sama orang tuanya bukan sama dokter, sama PNS kelurahan. Nah akhirnya pas saya ketemu, saya tanya lagi, cita-citanya berubah. Akhirnya dia cita-citanya nggak jadi dokter, nggak jadi istri dokter, dia punya cita jadi tetangganya dokter. Nah itulah uniknya cita-cita yang bisa kita bangun dari waktu kita kecil. Nah, saya mau cerita kalau jadi guru itu ternyata banyak asiknya. Bahkan kita bisa berpotensi menjadi guru idola atau favorit, walaupun kita bukan artis tapi kita banyak yang mengidolakan. Ya kadang pas kita ulang tahun suka dikasih kejutan, kadang kalau ketemu di jalan sering disapa, walaupun siswa tersebut sudah alumni. Ya itulah suka dan dukanya menjadi seorang guru, bagaikan artis yang kadang kalau anak itu ketemu, ada yang merasa senang, ada yang merasa malu. Saya pernah itu mengalami sewaktu di jalan, saya lewat di tengah sawah. Kebetulan anak itu sedang bermain merpati di sawah pinggir jalan. Nah, sewaktu melihat saya dari kejauhan, anak itu langsung melompat ke sawah dan tiarap seperti lihat penjajah itu. Entah apa yang ada di pikiran atau yang dirasakan anak itu, apakah karena malu atau takut atau apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas itulah seninya menjadi seorang guru. Ya ngomong-ngomong, sudah hampir 10 bulan kita melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Banyak hal yang terjadi selama PJJ ini. Di antaranya, misalkan saya sebagai guru kelas 6 kebetulan, otomatis banyak dong yang nyimpen nomor telepon saya. Kemudian baik dari siswa maupun wali murid pasti banyak yang menyimpan atau men-save nomor saya. Nah otomatis kalau nomor kita disimpan kan, status WA kita diketahui oleh banyak wali murid atau murid itu sendiri, yang notabene kalau kelas 6 kan sudah
masuk ABG. Nah, kita kan jadi sebagai guru kadang juga mas-mas kalau mau pasang status, misalnya pas lagi kitanya lagi galau pengen pasang status, kan malu, masa Pak Guru galau kan, malu. Apalagi misalnya pas lagi jalan sama istri misalkan, kan juga malu, masa gurunya pasang status gandengan. Atau misalkan kita pas lagi jalan-jalan kemana itu kan rasanya kayak dibuntuti gitu loh. Yaitu sekali lagi suka dukanya jadi guru, yang sadar tidak sadar, mau tidak mau kita menjadi seorang yang menjadi perhatian banyak orang. Ya, ini sekedar cerita saja pengalaman saya. Selain itu, dengan adanya PJJ ini, apa-apa juga selain pembelajaran juga apa-apa serba online. Misalkan pembelajaran lewat online, bahkan lomba pun juga lewat online. Misalkan seperti sekarang ini, ya ini saya sedang melakukan stand up pembelajaran COVID-19 yang saya sendiri pun sebenarnya juga bingung. Saya didhawuhi kepala sekolah saya untuk membuat video stand up pembelajaran COVID-19. Saya juga bingung, setahu saya stand up itu stand up komedi. Saya searching di YouTube stand up juga komedi. Kalau stand up pembelajaran itu Google aja nggak tahu, mumet mungkin. Saya ketik stand up pembelajaran juga bisa digambarkan garuk-garuk itu apa, seperti apa. Akhirnya ya seperti ini. Nah, semampu saya mencoba menjalankan perintah atasan saya membuat stand up pembelajaran COVID-19 yang entah itu ini nanti sesuai apa tidak dengan yang dikehendaki oleh juri. Yang jelas seperti inilah tafsir saya tentang stand up pembelajaran COVID-19 yang membahas tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, saya harap ini nanti lombanya kalau misalkan menang tidak diminta untuk stand up langsung ya. Saya mah berdoa biar nggak menang saja. Soalnya bisa dibayangkan, misalkan saya menang, saya didatangkan, kemudian diminta suruh stand up lagi seperti ini, nah jelas saya keringatnya sak jagung-jagung. Karena ini pun saya nulisnya itu nggak selesai seminggu, ini sudah mau waktu habis baru saya lakukan. Karena memang seorang guru itu jarang untuk stand up comedy, beda dengan cak lontong dan sebagainya. Nah inilah saya ya. Tapi emang kalau zaman kita bandingkan sekarang dengan dulu itu polanya sudah berbeda. Tidak mungkin di era internet ini kita stagnan kayak zaman dulu. Misalnya pas pelajaran IPA kita kasih tugas kepada anak. Kalau zaman dulu, misalkan saya dulu diberi tugas mencari tanaman obat seperti kunyit, jahe, lengkuas. Oleh guru saya diperintahkan saya pulang nyari ke kebun, ke sawah, dapatnya dibawa ke sekolah. Tapi beda sama anak sekarang. Pernah saya dulu punya murid, saya suruh nyari tanaman obat, terus dia malah nyarinya nggak di kebun, nggak di sawah, tapi di apotek. Dibilang, Pak, sudah dalam bentuk kapsul. Nah itu anak-anak yang sekarang, anak-anak milenial, anak-anak kreatif, berpikirnya sudah ke depan ya, bagaimana solutifnya. Kalau katanya BTJ itu tidak ribet, tepat sasaran, dan fungsinya sama. Tak pikir-pikir sudah nggak salah juga, itu juga tanaman, asalnya dari tanaman cuma di kapsul. Ya udah saya terima ya, karena saya hargai kreativitas anak-anak.
Tapi yang lebih lucu lagi, ponakan saya waktu PJJ ini sama gurunya diminta untuk nyari kunyit, kemudian nyari jahe, dan nyari tanaman herbal lainnya. Kemudian kok malah dia asik buka HP, dia asik WA-an, dia asik internetan. Saya tanyalah, Le, kamu kan dapat tugas dari Bu Guru, teman-temanmu sedang nyari tanaman herbal. Jawab dia itu, iya ini juga lagi nyari di Google. Nah itu, waduh, ini saya garuk-garuk kepala. Saya juga guru, nggak punya murid kayak gini gimana? Nah memang sekarang apa-apa bisa dicari lewat Google. Ya, selain itu saya juga mau cerita kalau guru dulu sama guru sekarang itu beda ya. Bedanya apa? Kalau guru dulu itu bawahnya rotan, tapi kalau guru sekarang itu bawahnya HP. Itu bedanya salah satunya. Makanya kalau ada guru yang di kelas bawa HP atau laptop, murid itu harus curiga. Jangan-jangan dia gurunya lagi buka Facebook atau WA. Tapi untuk mengetahui guru itu lagi baca status apa, kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya. Misalkan kalau dia penuh semangat, nah itu berarti dia pasti lagi habis buka statusnya Mario Teguh itu. Tapi misalkan mukanya sedih, nah itu mesti lagi habis baca status suaminya yang lagi jalan-jalan tapi nggak ngajak-ajak. Ya itu sering saya alami juga soalnya. Selain itu, siswa itu juga harus dituntut menggunakan IT sekarang. Yang dulunya siswa itu dilarang main HP, tapi kalau di era pandemi ini siswa itu malah justru dianjurkan atau diwajibkan menggunakan HP. Dan selain siswa, guru itu pun juga harus dituntut untuk menguasai IT. Banyak diadakan BIMTEK, diadakan peningkatan kapasitas guru. Tapi kadang saya itu kasihan sama guru yang sudah sepuh, guru yang sudah lama mengajar, guru senior yang notabene 1-2 tahun lagi sudah pensiun. Oke lah, misalnya guru milenial bisa mengikuti, tapi kalau guru yang 1-2-3 tahun lagi pensiun, apa toh yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita tingkatkan untuk IT? Kalau menurut saya lebih baik ditingkatkan saja, itu amal perbuatan sama kebaikannya itu malah lebih tepat sasaran sama lebih bermanfaat. Ya mungkin itu masukannya. Nah, tapi ngomong soal guru, saya sekarang bisa seperti sekarang juga karena guru-guru saya bisa baca juga karena guru saya bisa menulis, berhitung juga berkat guru saya. Dan saya dulu nakal juga berkat bukan guru saya, kalau itu berkat teman saya ya. Teman saya yang anaknya guru. Ya nggak bercanda. Jadi kalau guru itu pasti membawa kebaikan, bukan malah keburukan. Ya, yang intinya adalah guru itu bisa merubah kita menjadi lebih baik, dari nakal menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dan dari takut menjadi berani. Saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga kedepannya guru semakin jaya, semakin meningkat kesejahteraannya. Sekian, selamat Hari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru.